Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faras Hafez dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maliku Saleh. Baik, kali ini saya akan membahas dan menerangkan seputar konservasi, khususnya di konservasi terumbu karang. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Setelah saya akan menerangkan apa itu definisi dari konservasi. Konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang berarti yaitu pelestarian atau perlindungan. Mengenai konservasi sendiri di Indonesia, pemerintah sudah mengatur seluruh kegiatan konservasi di Indonesia itu di dalam sebuah undang-undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada pasal 1 ayat 2. Pengertian konservasi sumber daya alam hayati sendiri adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Perlu diingat kembali sebelum kita membahas tentang konservasi, baiknya kita sadar bahwa Indonesia sendiri merupakan negara maritim, yaitu negara yang luas wilayahnya lebih luas lautan daripada luas daratan. Sementara Indonesia luas lautannya 3/2 luas wilayah Indonesia itu terdiri atas lautan. Maka dari itu kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, mempunyai banyak biota spesies yang endemik, mungkin terdapat di hanya satu pulau saja. Maka dari itu kita harus sadar, kita harus mempertahankan bahwa makhluk hidup ini harus dilestarikan, harus dikonservasi terus menerus agar tidak punah, agar anak-anak dan cucu kita nanti bisa menikmatinya. Dan itu mungkin sedikit pencerahan pada kita agar kita sadar bahwa konservasi itu sangat penting untuk kita laksanakan. Dan saya akan membahas mengenai terumbu karang terlebih dahulu. Terumbu karang itu merupakan sebuah hewan karang yang hidup dan bersimbiosis dengan sebuah alga yang biasa disebut dengan zooxanthella. Nah, simbiosis ini melahirkan sebuah kegiatan yang bersinambungan agar terumbu karang agar terus tetap hidup. Ketika zooxanthella mati dikarenakan faktor suhu, salinitas atau keadaan lingkungan yang tidak mendukung, maka terumbu karangnya pun ikut mati karena terumbu karang tidak bisa hidup tanpa bantuan zooxanthella. Sendiri terumbu karang yang memiliki luas sekitar 50.875 km persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang yang ada di dunia dan 65% luas total di Coral Triangle atau pusat segitiga terumbu karang. Sebagian besar terumbu karang ini terdapat di perairan wilayah timur Indonesia, memiliki berbagai keanekaragaman hayati, baik itu ikan, moluska dan lain-lain. Tercatat ada lebih kurang 590 spesies karang keras, 76 yang mewakili dari 95% jumlah spesies yang tercatat di pusat segitiga terumbu karang. Di terumbu karang Indonesia terdapat populasi ikan dan biota laut yang banyak dan beraneka ragam. Dengan sedikitnya tercatat 2.200 spesies yang hidup di terumbu karang, itu merupakan spesies ikan karang. Dari 2.200 spesies ikan karang yang hidup di terumbu karang di Indonesia, hanya 157 spesies yang sebagian besar
spesies yang mempunyai ruaya yang luas dan saling berhubungan di seluruh kawasan segitiga terumbu karang. Menurut data survei Coremap tahun 2007, terumbu karang Indonesia ini dinilai sangat sehat. Namun, tahun 2014, studi yang dilakukan para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LIPI pada 1.135 stasiun menunjukkan 30,4% lokasi terumbu karang berada dalam kondisi rusak. Hanya 27% lokasi terumbu karang yang diamati dinyatakan dalam kondisi baik. Maka dan sekarang kabarnya terumbu karang yang baik itu hanya tinggal sekitar beberapa persen saja, dan itu akan terus berkurang jika tidak ada langkah konservasi dari kita ataupun dari pemerintah sendiri. Penyebab menurunnya terumbu karang di Indonesia pada saat sekarang ini itu dikarenakan karena aktivitas manusia yang sangat merusak. Contohnya saja pertama yaitu penambangan batu karang yang secara berlebihan tanpa memikirkan aspek-aspek konservasi. Yang kedua yaitu penangkapan ikan secara ilegal, dan ilegalnya itu menggunakan bom ikan. Otomatis terumbu karang yang berada di bawah terkena dampak bom ikan tersebut menjadi hancur dan habitat di sana menjadi rusak. Yang ketiga yaitu pembangunan di bibir pantai seperti resort. Pembangunan seperti ini akan menyebabkan pembuangan limbah industri atau rumah tangga yang ada di hotel tersebut atau resort tersebut, akan menyebabkan dampak terkontaminasinya perairan yang ada di sekitaran resort tersebut. Jadi terumbu karangnya akan rusak. Dan yang ketiga yaitu pembuangan pestisida yang terjadi di sungai-sungai yang ada di daratan. Walaupun daratannya jauh sekalipun, residu kimia dari pestisida tersebut akan tetap terkontaminasi dan terus dibawa arus ke laut. Maka dari itu saya menyarankan kepada kawan-kawan dan pada masyarakat sekalian bahwasanya kita harus sadar bahwa konservasi sangat penting bagi bumi ini, karena kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Kita harus berhenti untuk mengeksploitasi terumbu karang. Ketika menyelam tidak boleh menyentuhnya sembarangan. Ketika memancing tidak boleh memakai bom dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus menghindari perbuatan yang merusak. Kita harus menjaga, melestarikan, dan konservasi. Mungkin sekian video dan penjelasan dari saya, yang bermanfaat bagi kawan-kawan yang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Terima kasih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.